Haleluya, Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan channel ini saya buat untuk membahas mengenai kehidupan anak-anak muda, khususnya mengenai pacaran, mengenai dating, motivasi yang kiranya pasti akan memberkati teman-teman sekalian, memberkati saudara-saudara sekalian. Dan saya buat channel ini, saya buat pelayanan media sosial ini, dan saya buat mengenai kehidupan anak-anak muda. Ada 3 alasan saya. Yang pertama itu supaya bisa saya kerjakan, dan juga kepada pasangan saya juga nantinya, dan juga kepada anak-anak saya. Yang kedua, supaya yang saya tahu, yang saya punyai, yang saya mengerti, saya mau bagikan supaya bisa jadi berkat buat teman-teman. Dan juga yang ketiga, supaya sebagai arsip dan supaya bisa apa yang saya pelajari itu bisa saya lihat lagi di masa yang depan, di tahun-tahun ke depan. So, jika teman-teman suka kepada channel ini, jika teman-teman merasa diberkati lewat channel ini, jangan lupa untuk berikan like kepada setiap videonya. Jangan lupa untuk share. Ya, memang ini channel kecil ya kan, ini bukan channel yang besar ya kan, tapi kalau teman-teman setia ya kan, ini bisa terus berkembang. Dan kalau memang channel ini memberkati, share kepada teman-teman yang lain. Dan bagi yang baru bergabung, selamat datang di channel Willy Marpaung. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya sehingga tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke, hari ini saya mau bahas yang lebih ke Alkitabiahnya ya kan, lebih kepada sejarah penciptaannya ya kan, dimana saya bahas kenapa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ya kan, kenapa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam? Mungkin kita selalu tahu bahwa Adam memang diciptakan dari debu tanah. Tapi Hawa itu tidak diciptakan dari debu tanah, melainkan dari debu tanah yang telah dihaluskan 2 kali, yaitu dari rusuk Adam. Mengapa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam? Apakah mungkin teman-teman pernah mikir gitu? Kenapa ya? Kenapa harus dari tulang rusuk ya kan? Kenapa nggak dari debu tanah lagi dibuat? Kenapa nggak dari yang lain-lain dibuat ya kan? Atau kenapa nggak dari hati Adam aja langsung ya kan? Mati Adamnya. Kenapa nggak dari jantung Adam aja ya kan? Ya namanya sehati gitu, bukan ya kan? Karena ada sebenarnya maksud Tuhan mengapa Tuhan itu menciptakan tulang rusuk Adam. Saya percaya tafsiran ini memang bukan tafsiran yang sempurna, tapi ketika kita imani, kiranya itu yang jadi dalam hidup kita, dalam pasangan kita. Oke? Nah, hari ini saya bacakan bagaimana Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Saya bacakan Kejadian 2 ayat 21 sampai 22. Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ya, di sini Adam sendiri, di sini Adam masih single, masih jomblo ya kan. Dia cari-cari dia cari-cari yang bisa cocok dengan dia. Dia cari yang sepadan dengan dia. Dia cari yang bisa berinteraksi dengan dia. Bahkan dia berkarya di situ, dia bekerja ya kan. Karena apa? Karena dia akhirnya menamakan semua nama binatang yang ada di Taman Eden. Namun dia tidak mendapatkan pasangan. Dia tidak mendapatkan yang paling cocok buat dia. Dia tidak mendapatkan penolong yang sepadan buat dia. Nah, ayat 21 dikatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ya kan? Namun sekarang bukan berarti engkau harus tidur lalu jodohmu tiba-tiba datang, enggak. Ya kan? Karena pada saat itu belum ada perempuan, belum ada laki-laki, hanya satu laki-laki. Hanya Adam, tunggal. Tapi sekarang, seimbang kok laki-laki dengan perempuan ya kan, hampir-hampir seimbang ya kan. Jadi alasan engkau jomblo mungkin karena engkau itu terlalu banyak di rumah ya kan, kurang bergaul. Itu sebabnya bergaul lah, oke? Nah, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Kenapa Tuhan membuat Adam tidur? Supaya Adam tidak kesakitan. Supaya Adam tidak kesakitan ketika dibelah oleh Tuhan dan Tuhan mengambil rusuknya itu. Ya kan, Tuhan tidak mau Adam merasakan kesakitan sedikit pun. Ingat baik-baik, ketika engkau mau mendapatkan pasangan hidupmu, Tuhan tidak mau engkau terluka dulu. Tuhan tidak mau sebenarnya engkau itu terpaksa mendapatkan pasangan hidupmu lalu kau sakit ya kan. Kau sebenarnya gak cinta sama dia, tapi ya kayak mana lah, terpaksa. Tuhan gak mau seperti itu. Karena pada awalnya pun Adam ditidurkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya Adam tidak merasa kesakitan ketika tulang rusuknya itu diambil oleh Tuhan. Nah, kita lanjutkan. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Lalu Tuhan menutup tempat itu dengan daging. Jadi apakah sekarang laki-laki rusuknya hilang satu? Tidak.
Ya kan, karena itu bukanlah cacat permanen kepada keturunan-keturunan, itu hanya kepada Adam yang terjadi. Ya, nah ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi Hawa itu memang dibentuk dari rusuk Adam. Kenapa Tuhan itu nggak ngambil dari bagian kepala Adam? Kenapa Tuhan tuh nggak ngambil dari bagian kaki Adam? Ya kan, kenapa dari rusuk? Ya kan? Nah, kalau Tuhan mengambil dari kepala Adam, bisa jadi perempuan itu nanti ujungnya apa? Menginjak-injak laki-laki. Ujungnya apa? Perempuan itu yang ngatur-ngatur laki-laki. Ya kan? Ujung-ujungnya apa? Perempuan itu yang berkuasa atas laki-laki. Ya kan? Nah, itu sebabnya Tuhan tidak ambil dari tulang kepala. Tuhan tidak ambil dari tengkorak Adam. Dan Tuhan tidak ambil wanita itu dari kaki Adam, dari tulang kaki Adam. Tuhan nggak mau perempuan atau wanita itu diinjak-injak oleh pria. Itu sebabnya Tuhan ambil dari rusuk. Kenapa Tuhan ambil dari rusuk? Yang pertama, karena Tuhan mau Hawa, perempuan, selalu ada di sisi prianya, di sisi Adam. Jadi setara dengan Adam. Ingat baik-baik. Alkitab mengatakan dalam Kejadian 2:18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Bukan yang berat sebelah. Bukan yang satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Enggak. Sepadan. Seimbang, balance. Jadi Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam supaya balance dengan Adam. Supaya selalu ada di sisi Adam. Supaya ada selalu mendampingi Adam. Itu sebabnya para wanita, ingat baik-baik. Ketika engkau sudah mendapatkan pasangan hidup, baik itu masih pacarmu, baik itu suamimu, tetaplah bersama dia. Tetaplah berada di sisi dia. Kalau dia salah, tegur. Ya kan? Kalau dia salah, tegur. Ya kan? Jangan cari yang lain gitu. Apalagi sudah menikah, ya kan? Tetap berada di sisinya. Bagaimanapun keadaannya. Apalagi khususnya sudah menikah. Karena pada awalnya memang Tuhan ciptakan pernikahan ini, yaitu Adam dan Hawa. Bagaimanapun keadaan Adam, Hawa tetap ada di sisi Adam. Mendampingi Adam. Tetap bersama dengan Adam. Itu sebabnya laki-laki dan perempuan tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena memang perempuan itu diambil dari laki-laki. Ya, kalau kita baca selanjutnya ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Itu sebabnya engkau perempuan, engkau diambil dari laki-laki. Itu artinya apa? Kehidupan laki-laki tidak akan lengkap tanpamu. Walaupun laki-laki itu bahagia, walaupun laki-laki itu punya banyak harta, walaupun laki-laki itu memiliki banyak ketenaran, tapi tanpa wanita yang ada di sisinya, hidupnya tidak akan lengkap. Itu sebabnya engkau bagian dari laki-laki. Engkau diambil dari laki-laki. Dan itu artinya apa? Engkau itu akan bersatu kembali dengan laki-laki itu. Amin. Nah, itu artinya memang saling melengkapi. Laki-laki dan perempuan itu berbeda, jelas berbeda. Karena pada awalnya pun berbeda. Laki-laki diciptakan dari debu tanah, perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Berbeda, tapi bisa saling melengkapi. Itu sebabnya yang dinamakan dengan sepadan itu bisa saling melengkapi. Bisa saling cocok. Ya, jadi tulang rusuk itu apa? Supaya dia itu berada di sisi laki-laki. Dan tulang rusuk itu dekat dengan hati. Supaya apa? Supaya Adam mengasihi Hawa. Supaya perempuan dikasihi oleh pria. Supaya wanita, istri-istri, cewek-cewek dikasihi oleh cowoknya, dicintai. Itu sebabnya Tuhan ambil rusuk yang dekat dengan hati. Artinya apa? Supaya wanita itu tetap ada dekat dengan hati prianya. Tetap dikasihi oleh prianya dan bukan dikasari. Ya kan, karena kebanyakan sekarang cowok bisa kasar kepada wanitanya. Saya heran gitu ya, kenapa ada cowok yang kasar kepada wanita gitu. Jangan kasari wanitamu. Bahkan kalaupun dia salah, tegurlah dalam kasih. Jangan kasari wanitamu, kasihilah wanitamu. Nah, kemudian tulang rusuk itu pun ada di bawah lengan. Di bawah lengan itu artinya apa? Supaya dilindungi, supaya dijaga, bukan dirusak. Memang hubungan seks setelah pernikahan itu adalah halal, itu adalah berkat Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Tapi hubungan seks sebelum menikah jelas itu bukan menghargaimu, itu bukan membuat hidupmu baik, tidak. Tapi itu merusak hidupmu. Itu bukan menjagamu namanya. Tidak. Itu sebabnya laki-laki itu harus bisa menjaga wanitanya. Menjaga baik secara fisik, menjaga hati wanitanya supaya tidak terlukai. Nah, kalau memang laki-laki dan wanita itu sudah bersatu, laki-laki dan perempuan sudah bersatu, maka kalau satu sakit, yang satu lagi merasa. Kenapa? Karena memang satu. Karena memang wanita itu diambil dari tulang rusuk. Untuk apa? Untuk dikasihi, untuk dicintai. Nah,
Itu sebabnya pria-pria jangan kasar kepada wanitamu, kasihi wanitamu, jaga wanitamu baik-baik. Ya karena itu memang maksud Tuhan. Kenapa Tuhan ambil darah rusuk? Supaya apa? Supaya dekat dengan hati, selalu ada di hatimu. Dan ingat selalu, bagaimana kalau misalnya ada wanita di hati kita, pasti dia akan selalu kita ingat. Jangan cari wanita lain, jangan cari perempuan lain, cukup dia. Apalagi kalau mereka sudah terikat dalam pacaran, pertunangan, apalagi pernikahan, ya kan? Kalaupun pacaran nih, saya rasa pacaran itu nggak bisa dari sana dari sini lagi. Kenapa? Karena pacaran itu adalah komitmen, pacaran itu adalah proses kepada pernikahan. Kalau ada yang mengatakan pacaran itu masih boleh cari yang lain, wah, jelas itu bukan pacaran yang berkomitmen. Kecuali putus dalam pacaran, ya kan? Kalau putus dalam pacaran memang itu sudah ada ketidakcocokan, karena nggak bisa dilanjut, baru bisa cari wanita lain atau pria lain. Tapi kalau masih dalam hubungan berpacaran, jangan. Walaupun dia itu punya banyak kekurangan, disitulah kalian sama-sama belajar. Karena jelas laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki diciptakan dari debu tanah, sedangkan Hawa, perempuan, diciptakan dari tulang rusuk. Jadi alasan mengapa Hawa diciptakan dari tulang rusuk, yang pertama, supaya Hawa, supaya perempuan itu ada di sisi laki-lakinya. Yang kedua, supaya laki-lakinya itu menjaga wanitanya, mengasihi wanitanya. Yang ketiga, agar apa? Agar mereka punya pemikiran bahwa memang wanita itu adalah bagian dari laki-laki. Hidup laki-laki tidak akan lengkap tanpa wanita. Karena memang Tuhan menciptakan semuanya baik. Hari pertama, hari ke-6, walaupun kecuali hari kedua Tuhan nggak ada mengatakan baik. Dan Tuhan tidak juga mengatakan tidak baik. Tapi ketika Adam itu sendiri, Tuhan katakan tidak baik. Dan ingat, Tuhan langsung bekerja. Tuhan langsung bekerja. Tuhan ciptakan binatang-binatang kalau saudara baca Alkitab. Dan Adam melihat, Adam mencari yang paling cocok dengan dia. Namun tidak ada ditemukan yang paling cocok. Tapi dari rusuknya Tuhan ambil. Itu sebabnya hari ini pria-pria, kasihilah wanitamu. Kasihilah pacarmu. Kasihilah, jagalah pacarmu. Lindungi wanitamu. Dan kau para wanita, jangan jangan keras kepada priamu. Jangan mengatur-ngatur priamu secara berlebihan. Jangan menginjak-injak harga diri priamu. Karena apa? Karena memang bukan di sini siapa lebih tinggi, siapa lebih hebat, tidak. Tetapi di sini kalian harus bisa saling melengkapi. Karena apa? Karena wanita itu adalah bagian dari pria. Dan kehidupan pria tidak akan lengkap tanpa wanita yang ada di sisinya. Saya berharap video ini bisa memberkati teman-teman. Saya berharap sharing hari ini bisa memberkati teman-teman. Itu sebabnya jadilah wanita yang selalu mendampingi prianya. Dan jadilah pria yang mengasihi wanitanya. So, dapat juga satu kata-kata gombal ini untuk pria, ya kan? Katakan, hidupku tak akan lengkap tanpa dirimu. Wah. Karena apa? Karena engkau adalah bagian dari hidupku. Engkau adalah tulang rusukku, ya kan? Nah, walaupun memang sekarang wanita itu tidak diambil dari tulang rusuk. Tapi pada awalnya, pada esensinya, kenapa wanita itu diciptakan? Bagaimana permulaan wanita itu diciptakan dari tulang rusuk? Itulah yang bisa terus kita gunakan. Itulah yang bisa terus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kasihi, kita jaga wanita kita, dan wanita juga selalu ada di sisi prianya, tidak mengatur-ngatur pria secara berlebihan. Kalau sekedar mengatur untuk menjaga hubungan, it's okay, ya kan? Ya kan, bukan berarti kan kalau misalnya pacarmu bilang jangan kau kemana-mana, jangan pergi kau ke rumah cewek lain, ini jelas lah itu bukan ngatur, itu jaga namanya. Itu bukan posesif. Nanti mungkin saya akan bahas tentang hal itu. So, saya berharap hubungan-hubungan diberkati. Saya berharap hubungan-hubungan langgeng, ya kan. Saya berharap supaya kita ngerti kenapa wanita itu berbeda dari laki-laki, kenapa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk supaya untuk dikasihi. Saya berharap video ini memberkati. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk share video ini, dan jangan lupa yang baru bergabung jangan lupa subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, dan juga sampai jumpa di video berikutnya. Saya berharap video-video yang saya buat bisa terus memberkati saudara-saudari sekalian. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.